Saya mau nanya lagi nih Pak yang aneh-aneh. Ada bahasa itu tentang keilmuan yang bagi saya ya ilmu luar biasa lah, karena memang diperbincangkannya kan mereka para orang-orang yang entah mereka tahu atau enggak, intinya mereka itu mungkin ada rasa-rasa suka dengan ilmunya seperti itu. Jadi ada bahasa tentang waringin sungsang. Itu jenis ilmu atau apa itu Pak? Ya itu ya bisa dibilang ilmu atau istilah lah ya. Dalam ilmu-ilmu kearifan orang dulu istilahnya. Nah makanya kan ya sebelum memahami jauh itu coba Mas Tur pahami waringin itu apa waringin? Waringin pohon beringin itu atau ya itu pohon beringin. Beringin berarti maksudnya? Ya maksudnya beringin. Nah, sungsang? Sungsang ya terbalik. Iya itu kan simbol bahwa gambaran waringin sungsang itu suatu gambaran. Sebenarnya kaitannya ya ada dengan yang kemarin kita bahas, obrolkan ada ya. Jadi waringin sungsang itu jadi pohon beringin yang terbalik. Itu hanya sebagai simbol saja. Jadi kalau kemarin kami kan gambarkan tentang gunung ini ya. Yang gunung dan bayangannya. Yang di bawah itu bayangannya yang ada di danau kan. Gitu. Nah sekarang untuk pendekatan alam bahwa di sini ada gambaran pohon di samping danau yang di bawahnya ada bayangan pohon itu. Nah, ya kaitannya sama kemarin dengan alam amr dan alam holki atau alam sunyata dengan alam supena. Jadi waringin sungsang itu ya kebalikan tadi, yaitu tentang supeno. Walaupun orang sering itu katanya asalnya hidup, ya maksudnya itu gambaran tentang asalnya holki atau asalnya alam kasupen. Dia kebalikan daripada alam sunyata atau yang sebenarnya. Jadi itu hanya perlambang saja. Makanya dikatakan waringin sungsang buana balik. Jadi itu simbol dunia terbalik. Jadi ya kan kemarin sudah dibahas kan apa itu dunia terbalik. Yaitu ilusi manusia dalam menyikapi kehidupan holki ini atau kehidupan alam supena ini. Di situ adalah gambaran tentang waringin sungsang tadi, tentang ilusi-ilusi di dalam holki tadi. Karena kalau kita memahami asalnya kehidupan ini, kehidupan holki ini, itu tadi berawal dari kebalikan tadi. Kebalikan alam hakiki. Jadi alam material itu kebalikan dari alam spiritual. Itu. Karena memang alam holki dibuat untuk menguji manusia. Ada ujian di dalamnya. Sebagaimana ruh dari amrnya atau firmannya dalam hadis qudsi yang disampaikan Rasul, yaitu ya dunya dumi man khodamani wastahdimi man khodamak. Hei dunia, berhikmatlah atau layanilah atau bantulah orang yang mengabdi padaku, kata dan berbudaklah orang yang mengabdi padamu atau memuja padamu. Nah, berarti kan di situ di sini ada hujah atau ada ruh dari amarnya yang menerangkan tentang bahwa dunia ini perannya ganda.
melayani dan memperbudak. Nah, itu memang di dunia ini memang ada permainan itu. Memang Allah membuat alam khalq ini untuk menguji. Makanya dikatakan untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Makanya selalu ada dua tarikan itu. Kan gitu. Makanya di dunia ini selalu ada ilhamnya pun dua. Fujuroha wa taqwa. Lalu tarikannya dua. Wa alhamaha fujuroha wa taqwa. Maka dia mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Jadi ada ilham fujur, ada ilham takwa. Jadi ilham fujur itu ya tadi tarikan ilusinya khalqi. Itu. Makanya kalau orang menghayati asal kejadian yang sederhananya tadi bahwa khalqi ini memang untuk menguji sehingga semuanya serba terbalik. Itu. Ada kalanya orang yang menjalankan kebenaran malah dianggap itu hal yang sia-sia. Ketika kesuksesan duniawi yang penuh aku dan milikku, itu justru dianggap kesuksesan. Padahal itu ilusi. Itu lain permainan. Itu mengetahui guru. Senangan yang menipu. Jadi itu nama serba terbalik. Maka manusia harus hati-hati. Karena gambaran tadi yang saya gambarkan pohon waringin sudah itu yang kebalik ini khalqi dunia ini. Nah yang ke atas gambaran yang hakiki. Tapi kan karena orang sudah di antara manusia yang sudah terbalik cara pandangnya, cara pikirnya, ya tadi dianggapnya yang khalqi itulah yang harus dia naiki. Dikiranya di puncak pohon beringin tadi. Seolah-olah mereka merasa sudah di puncak. Padahal kan pohon yang di bayangan air itu kalau orang naik ke situ semakin dalam berarti semakin jauh. Kan gitu. Harusnya kan maksud dari waringin sungsang, waringin terbalik berarti maksudnya dia berbalik mendalami atau gimana itu Pak? Maksudnya gimana? Pertanyaan maksudnya berarti diperjelas. Waringin sungsang, pohon terbalik. Berarti itu yang terbalik maksudnya persepsi orang itu maksudnya atau yang gimana itu sih Pak? Ya kan tadi bahwa di dalam dunia ini ada ujian. Ada tarikan kebaikan, ada tarikan kefasikan, ada tarikan ketakwaan. Tarikan ketakwaan itu sebenarnya kan dari khalqi. Dari amr. Sedangkan yang satunya dari khalqi. Kan gitu. Yang fujur itu dari khalqi. Dari alam ilusi. Bukan berarti serta-merta alam khalqi itu penuh keburukan ya tidak. Kan tadi sudah ruhnya atau firmannya itu ya. Untuk apa? Membantu atau dan membantu siapa? Membantu orang yang mengabdi kepada Allah. Satunya memperbudak. Nah, itu kan peran khalqi itu ganda. Satunya bisa jadi tadi ujian, terus dia memperbudak, ngerjani kalau orang Jawa bilang, terus memperbudak. Baik khalqi yang bersifat zohir maupun batin atau yang tak terjangkau, tetap itu di situ tarikannya diantaranya adalah ngerjani atau memperbudak semua. Seperti orang mengejar-ngejar harta padahal dianya sendiri tidak dapat memanfaatkan harta itu dengan baik. Dia hidupnya hanya mengejar-ngejar saja, hanya mengejar terus. Punya 2 pengen punya 3, punya 3 pengen punya 4, punya 4 pengen punya 5.
Karena dia hanya berpikir agar aku, nih punyaku. Karena dengan seperti itu dia kayak merasa sukses, merasa bangga, dihargai orang, perasaannya. Padahal itu ilusi dia. Padahal nggak nunggu harus banyak banget dia akan dihargai manusia. Ketika dia bisa berbuat manfaat kepada sesamanya, itu sudah otomatis dihargai, kan seperti itu. Makanya bukan seberapa banyak yang kita dapat, tapi seberapa banyak yang bisa kita lakukan memberi manfaat. Bukan seberapa banyak yang kita dapat, tapi seberapa banyak kita bisa berbuat manfaat. Harusnya seperti itu. Itu yang tidak tertipu. Berarti ini maksudnya manusia harus menyungsang, maksudnya itu gimana itu, Pak? Membalikan arah. Ya kembali kan, kembali kepada yang hakiki. Jangan terus larut di dalam yang sungsang itu. Makanya dengan menghayati asal kejadian, kalau tahu bahwa memang dunia ini adalah ujian, ya harusnya manusia sadar diri. Harus kembali kepada yang hakiki. Mana yang hakiki? Ya yang diturunkan oleh Tuhan atau oleh Allah melalui firman-firmannya atau ruh-ruhnya tadi. Orang harus bisa kembali ke situ. Kalau tidak, hidupnya tidak sampai ke situ, ya dia akan terus jauh dalam ilusi. Apa saja manusia kualitasnya, kalau tidak bersenyawa dengan ruh min amrnya Allah atau ruh min amri Rabbi tadi, ya dia akan terus jauh, menjauh dari kebenaran yang hakiki ditetapkan Tuhan, akan menjauh. Kesuksesan yang dia dapat itu mesti hanya akan menyusahkan dirinya karena tidak hakiki. Makanya agar bisa balik ke yang hakiki, walaupun menurunkan ruhnya, menurunkan firman-firmannya, agar bisa mengembalikan manusia kepada yang dikehendaki. Jadi tidak terus tenggelam dalam ilusi-ilusi. Apapun kegiatan manusia mesti kalau nggak menyadari itu akan terbawa ilusi. Mau dia seorang pekerja, mau dia seorang pengusaha atau pedagang, petani, atau dia seorang katakanlah pemimpin, atau katakanlah dia juga seorang yang bisa dibilang pembimbing. Kalau dia tidak benar-benar mempelajari yang hakiki, akan tersesat di dunia ilusi. Banyak orang yang sudah dikiranya mereka mencapai keberhasilan, bahkan ada yang kiranya meraih kebenaran, padahal juga ilusi. Contoh, dalam orang-orang belajar ilmu batin katanya, atau ilmu yang hikmah ala definisi mereka, bukan hikmah yang sebenarnya. Mereka mewiridkan katanya ayat-ayat Allah. Misalnya katanya ada dengar ayat 1000 dinar katanya. Ya itu memang benar ada secara hikmahnya. Tapi bukan berarti untuk mendapatkan katakanlah pertolongan dari Allah itu hanya mewiridkan itu. Sekarang diwiridkan. Istilahnya kalau dalam bahasa kita itu mantranya begini. Ayatnya begini. Barang siapa bertakwa, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya dan memberi rizki dari arah yang tiada disangka-sangka atau dari segala itu cuma diwiridkan saja. Diwiridkan saja, padahal ruh
itu atau ayat tersebut atau firman tersebut itu bukan untuk sebatas diwiridkan. Kan di situ ada kalimatnya, barang siapa bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar padanya dan memberi rezeki dari arah yang tak terduga. Nah, juga atau tidak disangka atau dari segala arah. Tentunya orang tersebut bolehlah itu diwiridkan sebagai pengingat, peringatan bagi dirinya, al-dzikir bagi dirinya. Tapi inti utamanya adalah dia berusaha takwa. Kalau dia sudah takwa dengan istiqomah, ya insya Allah tadi jawaban itu akan nyata, yaitu kenyataan ayat itu. Nah, kenyataannya yaitu tadi jalan keluar dan rezeki dari yang tidak sama-sama. Jadi inti utamanya takwanya diwirid itu agar menjadi pengingat. Gitu loh. Jadi nggak cuma diwirid, itu juga orang itu bisa masuk dalam ilusi mistik ya. Itu. Jadi hanya mengandalkan wirid, tapi tidak mengandalkan amaliyahnya. Jadi harus ada kalimat thayyibah itu harus ada, atau qouli thayyibah, ucapan yang baik itu ya pasangannya adalah amalan soleh. Ada wujudnya. Cuma kalimat, ada wujudnya. Kalau sudah ada wujudnya itu namanya ya nyata hidup dalam kehidupannya, menjadi sunyata apa yang telah difirmankannya. Itu loh, menjadi nyata gitu. Makanya kembali ke tadi bahwa orang bisa larut dalam dunia ilusi ini, dan ini sudah bukan apa ya, bisa dibilang bukan hal yang aneh lagi lah, memang bukan hal yang rahasia, itu memang umum nyatanya seperti itu. Orang banyak larut dalam dunia itu. Dunia kasupenan atau dunia waringin sungsang. Jadi dengan kita tahu bahwa asalnya memang adalah ujian, bahwa di bayangan danau pohon yang terbalik, lu kok ngejar kok yang terbalik, ngejar ya yang hakiki pohon yang nyata, bukan pohon yang bayang-bayang di dalam danau. Semakin ke puncaknya berarti semakin dalam jauh, gitu. Maka untuk mengembalikan manusia kepada pohon beringin yang hakiki, atau pada alam amr, atau pada alam sunyata, maka Allah menurunkan ruh dari amrnya, baik yang dengan suara dan huruf maupun yang tanpa suara tanpa huruf. Itu untuk bisa mengembalikan. Maka di situ tahap demi tahap diwahyukan untuk bisa mengembalikan atau bisa meluruskan manusia yang sudah kagum larut dalam alam maringin sungsang atau alam supenan, agar tidak terlalu dalam ilusi-ilusinya. Akhirnya hidupnya penuh masalah karena masuk dalam ilusi-ilusi tadi. Akhirnya dia cari cara biar lepas dari penderitaan. Penderitaannya itu sebenarnya cara pandangnya yang sudah terbalik. Kan gitu. Contohnya orang dikejar-kejar oleh hutang, misal. Dia berpikir bahwa dengan hutangnya ketutup, saya sudah selesai masalahnya. Saya ingin menutup hutang saya. Ini penderitaan saya ini. Kalau ini bisa ketutup, selesai. Padahal ini hanya dampak dari ilusi. Akarnya kan sebenarnya kejiwaannya yang sudah larut dalam ilusi. Misalnya dia sudah hidup itu demi gengsi,
bukan fungsi tapi gengsi. Demi gengsi. Akhirnya dia untuk membelain gengsinya, akunya, biar dipandang bagaimana. Ya di situlah ngutang. Nah, di situ. Yang akhirnya itu menjadi seperti tabiat. Sekalipun seandainya ada pertolongan, hutang ini ketutup. Nanti pun hutang lagi. Bisa kambuh lagi karena kan ada. Itu sudah terjerat dalam tadi bahwa gengsi itu merupakan hidupnya. Nah, gitu loh. Padahal gengsi atau ilusi itu bukan hidupnya. Soal itu menjadi hidupnya. Selagi akar itu tidak dicabut, pasti merintis lagi. Akar sungsangnya aja nggak dicabut. Ya walaupun tadi udah terbayar akan nongol lagi. Karena gayanya nggak cara pandangnya nggak hilang. Jadi sebelum menghapus penderitaan harus bisa menghapus akarnya atau mencabut akar penderitaan. Jadi jangan penderitaannya saja, akarnya. Kalau nggak sampai akarnya, tumbuh lagi penderitaan itu. Ternyata akarnya gaya nih. Kan gitu. Iya. Ya akarnya gaya. Lalu Pak, saya mau bertanya tentang yang di istilah ilmu kebatinan atau mungkin jadi ilmu leluhur di Jawa, tentang istilah Narucut Rogo, Angrogo Sukmo. Nah itu sebenarnya ruh itu atau sukma itu adalah ruh atau bagaimana sih Pak? Sebenarnya istilah-istilah seperti itu. Ngracut Rogo, Angrogo Sukmo. Yang ngracut itu kan artinya melepas, ngudari, nguculi, melepas. Itu bagaimana melepas raga. Raga ini kan dari haul kita, dari alam ilusi tadi kan. Alam yang memang di dalamnya ada uji. Ada uji. Nah kalau sedangkan kita diciptakan di dunia ini satu paket antara ruh ataupun yang bisa dibilang sukma dengan badan ini, itu bagaimana Pak cara melepasnya? Nah ya kan tadi, karena memang dua paduan tarikan kan gitu. Jiwa manusia ini dalam dua tarik, nafasnya ya, nafas manusia itu dalam dua tarikan. Antara mengikuti holki apa mengikuti amr ini. Kan gitu. Antara mengikuti badannya, tubuhnya, dan keinginan-keinginan tubuh itu sendiri. Apa mengikuti ruh dari amarnya. Kan ini dalam dua tarikan itu tadi. Apa mengikuti tubuhnya yang dari holki, apa mengikuti ruhnya yang dari amarnya. Kan dalam dua tarikan itu. Maka di situ harus bisa ngerajut rogo. Harus bisa melepas sifat-sifat badaniyahnya yang sudah terlanjur larut dalam tadi ilusi-ilusi holki tadi, ilusi alam subena. Nah di situ. Nah, bagaimana melepasnya? Ya melepasnya tadi dengan ruh dari amarnya. Intinya dengan ruhnya, antara ruhnya yang dengan suara dan huruf maupun ruhnya yang tanpa suara tanpa huruf. Adapun sukma itu kan bahasa Jawa atau bahasa Sanskerta sebenarnya. Bahasa Sanskerta yang artinya latif, halus. Nah, halus itu sendiri pengertiannya ya tadi bicara tentang ruh tadi kan. Ruh itu sifatnya halus. Nah, raganya dilepas, kemudian
Angrogo berbadan berbadan ruh. Nah, kalau ruh itu adalah firman-firmannya, Iya. hujah-hujahnya, perintah-perintahnya di situ. Ya tadi dengan mematuhi apa yang ada dalam instruksi atau ruhnya itu. Kalau dalam bahasa Jawa itu apa biar lebih nalarnya gampang. Jadi berbadan sukma atau berbadan ruh itu maksudnya berbaju takwa. Itu. Berbaju takwa. Kan tadi apa yang diwahyukan itu ruh-ruhnya itu adalah firman-firmannya yang harus dilaksanakan oleh manusia agar bisa lepas dari jerat ilusi badaniyah atau khalqiyah kan gitu. Dengan dia berbaju takwa, berbaju ruh, berbaju sukma, berbaju ya berbadan tadi. Itu artinya berbaju takwa. Jangan baju di sini adalah berperilaku. Berperilaku bercara apa nanti? Perilakunya yang tadinya perilaku badaniyah ganti perilaku takwa, perilaku ilahiyah atau perilaku rohi, perilaku ruhnya, perilaku yang sesuai ditentukan di dalam firmannya. Itu namanya orang yang berbaju tak. Maka sebaik-baik pakaian adalah takwa. Jadi berbadan sukma ya itu. Jadi berbadan atau berbungkus berbaju dengan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah itu dijauhi, perintah-perintahnya dilaksanakan. Akhirnya perilakunya itu jauh dari perilaku badan, perilaku holki yang tarikannya itu menyesatkan, itu yang akan melantur kemana-mana, bisa liar jauh. Akhirnya mengalami kehancuran yang tidak bisa diobati kan gitu. Jadi berbadan sukma, berbadan ruh ya maksudnya berbaju takwa, hidup dalam bingkai ruh dari amarnya, hidup dalam bingkai firmannya, hidup dalam bingkai hujah. Itu namanya berbadan sukma. Nah, tapi arti daripada melepas raga ya enggak raganya dilepas, tapi artinya bukan dilepas, tapi kebiasaan badaniyah, kebiasaan khalqiyah atau kebiasaan yang menipu, yang menyesatkan itu ditekan, ditinggalkan, dibingkai dengan firman-firmannya, ruhnya, sukmanya, itu loh. Itu yang disebut baju takwa. Sehingga tidak liar badaniyahnya itu. Itu arti baju takwa. Makanya manusia disuruh kembali. Dikatakan taubat dengan taubatan nasuh. Itu disuruh kembali kepada Allah dengan taubatan nasuh. Disuruh taubat kepada Allah dengan taubatan nasuh. Artinya kembali kepada Allah dengan semurni. Nasuh atau nasih itu juga berarti menjahit pakaian yang robek. Artinya kembali kepada Allah dengan menjahit baju takwa yang robek. Misalnya orang yang sudah berusaha berbaju takwa atau berbadan sukma tapi masih kecantol dalam hidup oleh ilusi, kan sobek umpamanya, maka perlu dijahit lagi, dibenahi lagi, mulai diperkuat lagi, diistiqomahkan lagi gitu. Lah mungkin Mas Ari mau tanyakan yang dipikirkan misalnya raga sukmanya terbang datang kemana gitu ya. Ya boleh jadi itu bisa terjadi, tapi itu nanti dalam kajian yang berbeda. Karena sebenarnya bukan itu yang inti utamanya, bukan itu. Itu boleh jadi satu ayat Allah ada yang
satu ruhnya Allah atau satu firmannya Allah, ada yang menjelaskan perkara itu yang katanya lepas. Nah, tapi itu pun pembahasannya nggak sebatas lepas yang seperti di film-film gitu. Enggak seperti itu. Jadi meraga di sini meraga Angrogo Sukmo di sini adalah tadi meragakan firman Allah. Meragakan firman Allah. Meragakan ruh-ruh dari amarnya. Diragakan dalam kehidupan. Menjadi badannya, menjadi perilakunya, menjadi cara pandangnya. Jadi apa-apa itu diukur dengan firmannya. Apa-apa diukur dengan ruhnya. Itu bengkelnya seperti itu. Jadi tidak apa-apa hanya dipikir dengan akalnya sendiri. Akal boleh salah. Bisa salah maksudnya. Akal bisa salah. Makanya ada istilah dalam Quran itu, boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang engkau tidak mengetahui. Ya mendingan ikut Allah daripada ngikuti otak kita yang kadang sering salah. Kan gitu. Bukan berarti kita nggak boleh berpikir, enggak. Cuman artinya berpikir itu tetap dibingkai dengan firmannya, dengan ruhnya, sehingga tidak liar berpikirnya. Itu ada bungkusnya, ada bingkainya. Tidak melampaui batas, Pak ya. Karena mesti bisa salah. Karena apa? Kejiwaan manusia yang sudah dalam pengaruh kholqi atau badaniyah itu lebih banyak mengejar taunya itu apa yang dia sukai dan apa yang dia benci. Nggak tahu, jarang tahu atau teliti mana yang buruk buatnya, mana yang baik buatnya. Itu yang tahu justru tadi Allah tadi. Karena kejiwaan manusia itu kebanyakan yang sudah larut di situ, tahunya tadi mana yang disukai, mana yang dibenci. Kalau yang disukai kejar-kejar, kalau yang dibenci bagaimana menghindar, ditinggal lari, tinggal pergi. Berarti intinya kita itu dari yang istilah tadi adalah kembali kepada takwa atau berperilaku takwa, bercara pandang takwa. Nah, untuk cara latihan atau cara melatih itu, Pak, itu dengan bagaimana, Pak? Ya contoh seperti ini. Misalnya dalam ruhnya yang tersurat atau yang dengan suara dan huruf atau firmannya ada kalimat tentang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di situ kan kalimatnya adalah sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh kepadanya kami kembalikan segala perkara. Sesungguhnya kami kepadanya kembali. Artinya setiap orang mukmin atau orang yang beriman percaya kepada apa yang diturunkan Allah, apa yang diwahyukan Allah, yang beriman pada Allah dan apa yang diwahyukannya. Kalau dia beriman, maksudnya percaya, ya tadi bahwa kalimat itu harus menjadi mentalnya, menjadi kesadarannya, menjadi bingkai kesadarannya. Innalillah, sesungguhnya kami milik Allah. Ya memang dirinya itu miliknya, dia harus iman bahwa semua ini milik kan, termasuk diri kita itu milik Allah. Sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami kepadanya kembalikan. Kembalikan apa? Kembalikan mancarnya perkara yang terjadi. Misalnya kita ketemu sesuatu yang nggak enak, perkara yang nggak enak, kita harus yakin. Sesungguhnya kami milik Allah. Dan kepadanya kami kembalikan segala perkara ini atau urusan ini yang tadi yang nggak enak tadi. Kita harus itu. Bahwa semua itu datang dari Allah.
Misalnya ada hal yang kurang enak lah di kita atau keluarga kita. Misalnya kata kematian itu yang harus menjadi mental. Innalillah. Sesungguhnya kami milik kamu. Kepadanya kami kembalikan perkara ini. Artinya perkara tadi kematian tadi itu memang tetap apa? Itu yang harus menjadi kesadaran. Itulah yang namanya tadi berbaju ruh, berbaju sukma satu demi satu, berbaju firman satu demi satu, itu namanya baju takwa tadi. Misalnya ada kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah baik kami dan dialah sebaik-baik yang disarap. Maka itu harus menjadi mental, harus menjadi kesadaran, harus menjadi cara pandang bahwa apa saja yang dihadapi cukuplah Allah bagikan dan dialah sebaik-baik yang diserah. Mau ada ancaman, mau ada hal apapun yang dikhawatirkan, dia bersandarnya itu. Coba kalau nggak bersandar dengan keyakinan itu, bisa, nanti saya bagaimana ini kalau nanti disakiti di jalan lah, inilah itu. Ketakutan begitu banyak. Diancam udah ketakutannya kemana-mana. Seolah-olah yang ancam itu punya keputusan untuk mematikan kayak Tuhan. Dan seperti itu. Padahal semua itu di tangan Allah. Ma min dabbatin illa huwa ahidun binasyatiha. Tidak ada satupun yang melata atau bergerak, melainkan ia yang memegang ubun-ubunnya atau mengendalikan. Itu yang harusnya menjadi mental atau tawakalnya orang beriman. Ini bungkusnya itu, jangan ketakutan. Itu kan menjadi ketauhidan manusia ini. Orang yang takutnya hanya pada yang satu, bersandarnya pada yang satu itu, ketakutan kepada hal yang lain mulai mengecil, bahkan nanti bisa menghilang sama sekali. Nah, orang yang seperti itu sudah berbadan sukma atau berbadan ruh, berbadan firman atau berbaju takwa. Itu. Paksi menghubungi langit, grudaiku endah warnandiro, segororok wastane, uripe manukiku, amimpi jagat iki, warnanipun sakawan sikile iku sarenga ketihipun tarekat ingkang sajati ototipun hakeka